Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edza Nur Tamaran Tias, NIM 2019 02 08 041, semester 5, Prodi Manajemen Pagi 2019, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipe-tipe pengambilan keputusan, mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SEMSI, guna untuk memenuhi ujian tengah semester Gasal 2021-2022. Bab 2. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Dengan sub pokok pembahasan, yang pertama yaitu keputusan perseorangan dan organisasi. Yang kedua, perbedaan keputusan perseorangan dan organisasi. Yang ketiga, keputusan-keputusan dasar dan rutin. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif. Pengertian ini mencakup baik pembuatan pilihan maupun pemecahan masalah. Pengambilan keputusan setiap jabatan dalam organisasi menyangkut berbagai derajat pengambilan keputusan, bahkan pekerjaan yang dilakukan secara rutin pun memerlukan suatu keputusan. Manajer dalam membuat suatu keputusan akan mengklasifikasikan tipe-tipe keputusan berdasarkan atas perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Menurut Scott dan Michel, mereka membedakan tipe keputusan ke dalam keputusan perorangan dan keputusan organisasi. Keputusan yang dilakukan oleh perorangan berupa keputusan berpartisipasi, sedangkan keputusan yang dilakukan oleh organisasi berupa keputusan berproduksi. Nah, apa sih keputusan berpartisipasi dan keputusan berproduksi itu? Yang pertama saya akan menjelaskan keputusan berpartisipasi ya. Berpartisipasi berarti keikutsertaan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan karena adanya dorongan untuk melakukannya. Berarti orang itu berharap adanya suatu imbalan dari organisasi tempat ia melakukan partisipasi, dan organisasi juga berharap atas fungsi seseorang untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada keputusan berproduksi. Keputusan ini berupa usaha organisasi dalam menyesuaikan diri dengan setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian dapat bersifat rutin dan inovatif maupun kreatif. Selanjutnya menurut Chester Barnard, menurut pendapat beliau, tipe keputusan dapat dibedakan menjadi keputusan pribadi dan keputusan organisasional. Yang membedakan kedua keputusan ini adalah keputusan pribadi tidak dapat didelegasikan, sedangkan keputusan organisasional dapat didelegasikan pada orang lain. Selanjutnya menurut M.C. Farland mengklasifikasikan tipe keputusan menjadi keputusan dasar dan keputusan rutin. Perbedaan dasar kedua keputusan ini adalah keputusan dasar menyangkut komitmen jangka panjang dan relatif permanen, serta derajat pentingnya sangat tinggi, sedangkan keputusan rutin merupakan keputusan-keputusan setiap hari dan bersifat repetitif. Nah, di sini juga akan dijelaskan keputusan dasar dan rutin. Yang pertama itu ada keputusan-keputusan dasar yang merupakan keputusan-keputusan unit, investasi dalam jumlah besar, keputusan satu kali yang menyangkut komitmen atau keterikatan, jangka panjang, dan relatif permanen. Dan tinggi derajat pentingnya karena suatu kesalahan pengambilan keputusan akan mencelakakan organisasi secara serius. Berbagai contoh keputusan dasar dalam suatu organisasi perusahaan antara lain: keputusan yang berkaitan dengan lokasi pabrik, lalu struktur organisasi, negosiasi pengupahan atau penggajian, lini produk dan integrasi vertikal,
Dengan kata lain, hampir semua keputusan kebijaksanaan manajemen puncak dapat dianggap sebagai keputusan-keputusan dasar. Nah, yang kedua itu keputusan-keputusan rutin, di mana keputusan-keputusan yang sangat berlawanan dengan keputusan-keputusan dasar. Tipe keputusan rutin ini merupakan setiap hari, bersifat sangat repetitif atau berulang-ulang, serta mempunyai sedikit dampak pada organisasi secara keseluruhan. Sehingga bagaimanapun juga digabungkan dengan keputusan dasar, keputusan rutin ini memainkan peranan sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.